بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah kaum muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali menghidupkan renungan-renungan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga renungan itu bisa mengantarkan kita kepada sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah hamba daripada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan apapun kalau bukan karena kehendak dan karunia daripada Allah, hamba yang bisa menggunakan dan memanfaatkan segala apa yang Allah berikan untuk mewujudkan nilai-nilai ubudiyah itu sendiri. Mari kita selalu mengingat kaum muslimin, tidak sedikit di antara umat manusia, bahkan di antara orang yang telah mengaku beriman sekalipun, rutinitasnya di atas dunia, aktivitasnya di atas dunia, kadang-kadang membuat dia lengah, bahkan lupa untuk menghidupkan renungan-renungan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang larut dengan kegiatan hariannya, bahkan barangkali bangga dengan apa yang telah dia miliki. Lalu hal itu yang membuat dia lupa sehingga dia menjadi orang Islam standar menurut fikirannya. Tidak ada keinginan, tidak ada kemauan kuat untuk dia kembali meninjau ulang cara berfikirnya, cara memahaminya, cara mengamalkan Islam yang telah ada dia lakukan sejak beberapa lama. Ada keengganan. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena dia sudah merasa cukup dengan pemahaman dan pengamalan yang tengah dia lakukan. Akankah nikmat yang Allah berikan menjadikan kita orang yang mampu untuk memuhasabah diri? Dan khatib selalu mengulang-ulang salah satu hikmah terbesar khutbah Jumat
Yang setelah itu ada salat Jumat, dan salah satu terbesar hikmah kenapa ada wasiat takwa di dalam setiap khutbah Jumat. Sebenarnya Allah sedang memberikan waktu kepada kita minimal sekali sepekan untuk memurajaah diri, untuk memuhasabah diri. Akankah nilai-nilai ketundukan kepada Allah benar-benar sudah menjadi hal yang terbiasa dalam setiap ucapan dan perbuatan kita? Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan makna yang terkandung daripada keimanan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para rasul, bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, dengan makna lain bahwa Rasulullah merupakan rasul yang Allah utus dengan risalah penghabisan, dengan nubuat yang terakhir. Apa makna yang harus kita pahami daripada keimanan itu? Di antara inti pemahaman yang harus kita imani daripada di balik iman daripada bahwa Nabi penutup para nabi dan para rasul adalah bahwa setiap insan yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia mesti meyakini bahwa petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah merupakan petunjuk yang sempurna, yang tidak bisa digantikan oleh konsep apapun. Walaupun kaum muslimin, khatib mengajak kita untuk merenung dan memuhasabah diri, dan selalu khatib ingatkan untuk diri khatib dan kita sebagai orang Islam, berapa banyak kaum muslimin yang sudah menjadi orang Islam di zaman sekarang. Kadang-kadang dia tidak terlalu antusias, bahkan tidak memiliki semangat. Apakah pemahaman dan pengamalan Islamnya sudahkah berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak umat Islam memahami dan mengamalkan Islam seakan-akan mencukupkan dari orang yang dia kagumi, orang yang ia cintai, orang yang ia agungkan. Walaupun tentu khatib tidak mengatakan dan tidak pernah menyebut serta-merta seluruh yang diajarkan itu keliru, tidak. Tetapi mari kita kembali kepada sumber awal, bahwa pemahaman dan pengamalan yang merupakan standar utama dalam kita beragama adalah pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan ini harus berkelanjutan dengan berusaha sekuat tenaga merenung, mempelajari, mengamalkan Islam ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kaum muslimin? Karena untuk mengucapkan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, bahwa kita mesti mencontoh dan menauladani Rasulullah merupakan hal yang ringan. Tapikah hal itu sudah benar-benar terhunjam di lubuk hati kita yang paling dalam? Sudahkah dibuktikan dengan sikap dan antusias kita untuk selalu meningkatkan ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin, sidang salat Jumat akramakumullah, pada khutbah kali ini khatib ingin mengajak kita kembali untuk merenungi makna menjadi orang Islam. Apa hakikat sebenarnya kita menjadi orang Islam atau yang disebut dengan Muslim? Karena alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat besar kepada kita tentunya, bahwa kita Allah pilih, Allah tentukan, Allah takdirkan menjadi orang-orang Islam. Bahkan barangkali khatib yakin, saya yakin-yakinnya mayoritas kita, bahkan bisa jadi semuanya, adalah orang yang terlahir dari orang tua Islam, dari ayah dan ibu Islam. Oleh sebab itu, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78 yang merupakan ayat yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dan berjihadlah kalian karena Allah dengan sebenar-benar jihad. Allah lah yang telah memilih kalian, dan Allah tidak menjadikan atas kalian kesulitan di dalam agama. Millah, tuntunan ayah kalian Ibrahim, Allah lah yang telah memberikan nama untuk kalian sebagai orang Islam, sebagai Muslim sebelum adanya Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi untuk kalian, dan kalian menjadi saksi untuk umat-umat lain di tengah-tengah manusia. Kaum muslimin, sidang salat Jumat akramakumullah tentu merupakan hal yang sangat fasih di lisan kita, yang sangat hadir dalam fikiran kita, kata-kata Islam atau kata-kata Muslim. Bahkan barangkali tidak jarang lisan kita mengucapkan kalimat ini berulang-ulang setiap harinya. Tapi layak kita bertanya, apa hakikat Islam yang sudah kita pahami dengan baik? Kenapa khatib sampaikan seperti ini? Salah satu permasalahan yang membuat kita penting mengkaji ulang, memperbaharui hal ini adalah di saat pemahaman dan pengamalan Islam di tengah-tengah kaum muslimin saat sekarang ini sangatlah bervariasi. Bahkan tidak sedikit di antara orang Islam sendiri bingung untuk menentukan pilihan dari variasi yang tengah-tengah dia lihat dan yang ia saksikan. Bahkan permasalahan tidaklah sekedar bervariasinya pemahaman dan pengamalan Islam, bahkan permasalahannya jauh lebih daripada hal itu. Bahkan di antara kaum muslimin ada yang mungkin menyebabkan sebuah kesimpulan dengan pemahamannya bahwa Islam itu adalah Islam yang sesuai dengan pemahamannya. Oleh sebab itu kaum muslimin, mestinya kita mendudukkan kembali apa gerangan hakikat Islam itu. Islam terambil dari bahasa Arab yang akar katanya adalah aslama yuslimu islaman. Dalam kandungan bahasa bahwa Islam itu bermakna sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-khudu' wal inqiyad wal istislam. Secara bahasa Islam itu artinya adalah menundukkan diri, menyerahkan diri. Tetapi hakikat Islam itu tidak terlepas daripada makna secara lugawi. Kalau boleh kita simpulkan untuk bisa kita bawa pulang, bisa kita sampaikan kepada anak keturunan kita, hakikat Islam itu kita cuma butuh kepada 3 kata atau 4 kata. Islam itu adalah ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat Islam yang sangat simpel. Walaupun kalimat ini simpel, tapi mari kita uji. Ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa untuk mencerca, tetapi dia untuk evaluasi dan muhasabah diri kaum muslimin. Mari kita lihat realita umat Islam di zaman sekarang. Sudahkah hakikat ketundukan hanya kepada Allah semata menjadi barometer utama kaum muslimin sejak dalam kehidupan di keluarganya, apalagi dalam kehidupan yang lebih luas daripada itu? Mari kita merenung kaum muslimin. Kita lihat di tengah-tengah umat Islam, praktek kegiatan ekonomi misalnya sebagai salah satu contoh. Apakah ketundukan hanya kepada Allah semata menjadi acuan utama, atau kehidupan berbank itu merupakan kebiasaan dan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan dianggap aneh kalau ada orang yang mempermasalahkan bank? Bukankah ini realitanya? Dan berbagai sisi kehidupan lainnya yang barangkali tidak cukup waktu kita uraikan satu persatu. Tidakkah kita menyaksikan ketika ada orang yang menyampaikan pentingnya umat Islam itu aktif di dalam perpolitikan dengan makna tentunya sesuai dengan kaedah-kaedah syariah, lalu tidak sedikit bahkan orang yang bertitel ulama sekalipun mengatakan jangan campur adukkan antara agama dengan politik. Seakan-akan berbicara tentang siasat syariah merupakan hal yang terlarang, hal yang di luar daripada ajaran Islam. Dan berapa banyak umat Islam mengadopsi pemikiran seperti ini.
yang tentu kesimpulan akhirnya pemahaman Islam yang tidak utuh inilah yang menyebabkan derita berkepanjangan di tengah-tengah kaum muslimin. Bagi yang mau menyadari dan mengakui bahwa umat Islam di tengah dan dilanda derita, meskipun yang lebih pahit daripada itu, berapa banyak umat Islam di zaman sekarang tak pernah merasakan bahwa mereka sedang dilanda oleh derita. Kenapa? Karena mereka memandang kehidupan harian mereka berjalan dengan lancar. Karena mereka menganggap bahwa sebagian pengamalan Islam bisa mereka lakukan. Mereka bisa naik haji, mereka bisa bersekolah, mereka bisa mengaktifkan masjid dan berbagai macam. Lalu dia mengatakan bahwa kita dalam kondisi baik-baik saja. Ustadz terlalu berlebihan kalau mengatakan umat itu di tengah dan dilanda derita. Lalu apa yang menyebabkan kita menyebut bahwa kita dilanda derita? Penyebabnya karena umat Islam sejak ratusan tahun belakangan tidak pernah lagi merasakan keutuhan Islam. Mereka salat, alhamdulillah. Mereka berpuasa, alhamdulillah. Tapi ketika mereka bermasalah, lalu mereka dibawa ke pengadilan misalnya, akankah mereka diputuskan perkara mereka berdasarkan ketundukan hanya kepada Allah? Jawaban 100% tidak. Lalu ketika mereka merasa aman-aman saja, mereka sekolahkan anak mereka ke tempat pendidikan. Berapa banyak anak orang Islam lahir dari ayah ibu yang Islam, besar di tengah-tengah orang Islam. Misalnya 12 tahun mereka bersekolah, 6 tahun di usia SD, 3 tahun usia SMP, 3 tahun usia SMA, minimal kita ambil 12 tahun. Berapa banyak anak orang Islam bersekolah 12 tahun misalnya, tapi mereka tidak mengenal tentang ketaatan kepada Allah secara utuh. Kenapa? Karena sistem dan prinsip pendidikan tidak pernah berdasarkan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam terbiasa resah apabila anaknya tidak mengetahui pengetahuan umum, tapi jarang mereka merasa resah ketika anaknya tidak menyadari dan tidak mengetahui tentang syariat Allahnya. Bukankah ini fakta yang kita temukan di tengah-tengah kaum muslimin? Lalu akankah fakta ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita secara berkelanjutan? Khatib mengajak, jangan wariskan sesuatu yang keliru kepada anak cucu kita. Oleh sebab itulah Khatib mengajak kita kembali bagaimana kita memahami makna Islam yang sangat fasih di lisan kita. Islam artinya kita berusaha untuk menundukkan diri hanya kepada Allah. Sebutlah berbagai aspek kehidupan kita, ekonomi, pendidikan, semuanya aspek, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Prinsip yang harus kita tanamkan. Kalau saya benar menjadi orang Islam, artinya saya harus menundukkan diri hanya kepada Allah. Kalaupun saya tunduk kepada manusia, maka ketundukan itu tidak bertolak belakang dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat Islam yang harus kita pahami dengan baik. Itulah hakikat Islam yang harus kita wariskan kepada keturunan kita. Walaupun rukun Islam itu ada 5, tetapi rukun Islam yang 5 itu bukanlah merupakan hal yang sudah cukup untuk Islam. Walaupun rukun Islam itu merupakan hal yang agung, tetapi dia merupakan tonggak-tonggak utama Islam. Masih banyak sisi-sisi pengamalan Islam lain yang harus kita pahami. Di antara permasalahan kaum muslimin di zaman sekarang dalam memahami keutuhan Islam itu, kaum muslimin yang semua dimuliakan oleh Allah, bisa kita bagi kepada 2 hal saja. Yang pertama, tantangan yang datang dari luar. Salah satu penyebab kaum muslimin belum mampu memahami Islamnya dengan baik dan dengan sempurna, terutama di zaman sekarang, faktor eksternal atau faktor dari luar. Khatib selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, terutama bangsa Indonesia ini, bahwa di zaman penjajahan Belanda yang sebelumnya ada Portugis,
Umat Islam di negeri ini tetap salat 5 waktu. Umat Islam pernah memiliki masjid. Bahkan dalam lembaran catatan sejarah, umat Islam juga berpuasa, salat tarawih, bahkan haji dan umrah. Umat Islam juga membayar zakat. Tapi yang mengatur kehidupan bernegara di zaman itu adalah penjajah Belanda. Dan khatib ini menyampaikan dengan terang benderang salah satu warisan Belanda yang masih bercokol sangat kuat di zaman sekarang sampai detik sekarang ini, bahwa definisi orang soleh adalah orang yang taat beribadah. Definisi orang Islam yang baik adalah orang yang taat beribadah. Dia tidak pedulikan bagaimana bangsa dan negaranya. Dan pemahaman ini, maaf khatib sampaikan, adalah pemahaman pertama yang ditanamkan oleh kaum penjajah. Seakan-akan taat itu hanyalah untuk kepentingan pribadi. Ketaatan seorang manusia seakan-akan berfaedah hanya untuk dirinya pribadi. Dan umat Islam lupa sejarah. Dan umat Islam barangkali tidak pernah diajarkan sejarah di zaman lampau ketika umat Islam menguasai dunia ini. Ketaatan kepada Allah berbanding lurus dengan manfaat untuk manusia alam semesta. Mari kita kembali menggali sejarah yang mungkin dikubur atau sengaja dikubur oleh orang-orang tertentu. Umat Islam pernah menjadi pusat peradaban, bukan saja dalam masalah ilmu syariat, tetapi seluruh kemajuan dunia pernah umat Islam menjadi pusat peradaban. Di saat bangsa Romawi atau bangsa Barat atau bangsa Eropa belum bisa membedakan antara bagaimana mereka membasuh kotoran mereka dengan air, umat Islam sudah mengajarkan konsep-konsep kemajuan. Walaupun ada satu fakta sejarah yang perlu kita catat dengan baik, ketika umat Islam sedikit demi sedikit meninggalkan atau melepaskan ketentuan agamanya, mereka mulai melepaskan ketentuan agama dalam politik, mereka mulai melepas ketentuan agama dalam ekonomi, dan begitu selanjutnya. Di saat itulah umat Islam berhasil dicengkram oleh bangsa Eropa yang dahulu mereka yang memajukan bangsa Eropa tersebut. Dan suatu hal yang harus kita yakini kaum muslimin, bahwa sepahit apapun kondisi umat Islam, Allah dan Rasulnya menjanjikan bahwa umat ini akan kembali ala minhajin nubuwah, thumma takuna khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan ada umat Islam ini dipimpin, diatur ala minhajin nubuwah, sesuai dengan ketentuan atau manhaj atau metode Rasulullah SAW. Pertanyaan yang harus kita tanya ke dalam diri kita, akankah kita mau walaupun hanya sebesar kerikil untuk menyumbang dan menyongsong kebangkitan umat Islam yang pasti, meskipun kita tidak pernah diberitahu di mana dan kapan kebangkitan itu terjadi. Dan berapa banyak, sebagai contoh misalnya di zaman sekarang yang sangat fasih, istilah-istilah yang memburukkan selalu dialamatkan kepada umat Islam. Mereka sebut radikalisme, mereka sebut fundamentalis, mereka sebut teroris, dan berbagai macam bentuk tuduhan miring. Tidakkah kita menyaksikan dengan nyata bahwa tuduhan miring itu selalu dialamatkan kepada umat Islam? Bahkan khatib secara pribadi pernah mengatakan kepada oknum yang berkuasa atau bagian dari berkuasa dengan lafaz yang sangat jelas, Pak, kenapa istilah teroris hanya kepada umat Islam? Di Papua sana perlakuan orang-orang Papua itu lebih parah daripada umat Islam, tapi mereka tidak pernah disebut teroris. Yang mendengar hanya diam 1000 bahasa. Dan yang lebih pahit daripada itu, tidak sedikit umat Islam yang terperangkap dengan istilah-istilah buatan Barat ini. Seakan-akan dia bangga kalau dia mampu mengucapkan kalimat-kalimat itu untuk saudaranya. Tentu dengan prinsip Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Islam yang tidak melakukan kekerasan kepada orang-orang yang tidak ada salahnya. Dan kalaupun ada hukuman di dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah melalui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Rasulullah SAW. Tapi kesalahan sebagian umat Islam, katakan dengan sepenuh mulut, kami tidak rela nama-nama buruk ini dialamatkan kepada umat Islam, gara-gara mungkin ada segelintir umat Islam yang melakukan kesalahan. Dan lebih parah daripada itu, betapa banyak umat Islam
tidak mau atau takut mengamalkan keutuhan Islam karena mereka takut dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti tadi. Tantangan yang kedua adalah di internal umat Islam itu sendiri. Orang-orang yang sudah semangat menjalankan Islam, tidakkah kita melihat ada tantangan yang sangat besar? Tantangan itu adalah kaum muslimin. Makanya khatib khutib tadi dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, di antara tantangan dewasa ini yang harus kita sadari, bahwa semangat untuk memahami dan mengamalkan agama Islam dinodai dengan nama-nama tertentu yang berlebih dari huwa sammakum muslimin, huwa sammakumul muslimin. Alhamdulillah kita lihat semangat untuk memahami dan mengamalkan Islam sangat baik di tengah-tengah umat Islam dewasa ini. Tapi tidakkah kita menyadari ada yang menyebabkan mereka tidak akur? Kenapa? Karena beda nama. Kenapa? Karena beda ustaz. Kenapa? Karena beda jamaah. Kenapa? Karena merasa Islam yang saya pahamilah yang paling benar, Islam yang Anda pahami adalah salah. Lalu tidakkah kita melihat ini adalah sebuah permasalahan yang cukup serius? Mari kita daripada menuding siapa yang salah, siapa yang benar, mari kita berbahasa dan mari kita berkompromi dengan damai. Kita sepakati prinsip-prinsip bahwa pemahaman dan pengamalan Islam kita itu adalah bernilai ketaatan dan ketundukan kepada Rasulullah Allah dan Rasulullah. Segala hal yang mungkin bertolak belakang dengan nilai itu kita tinggalkan. Nama kita huwa sammakumul muslimin. Berapa banyak seperti yang khatib sampaikan tadi, orang sengaja untuk tidak melakukan sebuah syariat. Kenapa? Karena takut dituduh sebagai kelompok ini. Atau sebaliknya, orang sengaja menjalankan sebuah syariat. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pengakuan dari kelompok ini. Padahal Islam yang kita pahami adalah ketaatan hanya kepada Allah. Kita melakukan bukan karena penilaian manusia. Kita melakukan ketaatan karena kita ingin keridhaan Allah. Kita meninggalkan sebuah kesalahan bukan karena penilaian manusia, melainkan hanya semata-mata ketundukan kepada Allah. Oleh sebab itu, di akhir khutbah yang pertama ini khatib katakan, setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lakukan segera agar kita bisa memahami Islam dengan baik. 1, sadarkan diri kita bahwa kita butuh kepada pemahaman pengamalan Islam yang meningkat. Sadarkan diri kita bahwa wajib bagi kita untuk menyelaraskan pemahaman dan pengamalan kita dengan petunjuk Rasulullah. Yang kedua, buktikan kesadaran itu dengan menuntut ilmu, dengan memperbanyak pengetahuan sehingga kita bisa mengetahui mana yang ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, mana yang tidak. Kenapa? Karena tidak sedikit di antara ajaran Rasulullah yang seakan-akan dianggap dan dilabel sebagai doktrin sebuah kelompok tertentu. Tidakkah kita melihat misalnya istilah-istilah kaum jihadis? Tidakkah kita melihat istilah-istilah kalau ada akidah berarti ini kelompok ini mengajarkan, seakan-akan ajaran Islam itu dikapling-kapling lalu dinisbahkan dan dinobatkan kepada kelompok-kelompok tertentu yang ada. Betapa malangnya umat Islam ketika mereka tidak menyadari sesungguhnya itu merupakan ajaran Rasul, tapi mereka seakan-akan menganggap itu adalah doktrin kelompok tertentu. Tuntut ilmu. Yang ketiga, dan lebih yang penting juga adalah selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar di lisan, tetapi dia merupakan renungan jiwa. Selalulah berdoa kepada Allah. Jangan fokus kepada pandangan manusia. Jangan pernah menghiraukan penilaian manusia. Selalulah berbuat dan berdoa kepada Allah dengan seraya menghidupkan kejujuran. Setiap kesalahan kita mau untuk muhasabah diri berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi apabila kita fokus dengan penilaian manusia, khatib khawatir di saat itulah kita tersesat, sementara kita tidak pernah merasa bahwa kita tersesat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.